Marul Mabrur. Kebetulan saya sudah ketemu sama Bapak Rois Bawangati. Kebetulan beliau adalah pengelola dan juga pemilik panti ini, dan alhamdulillah saya diberikan waktu untuk sedikit bertanya kepada beliau tentang isi dalam panti tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti mau tanya sedikit masalah panti. Untuk panti ini sebenarnya berdiri udah berapa tahun ya? Iya. Ya, berdiri sejak 9 Januari tahun 2012. 2012 berarti sudah berjalan 9 tahun. 9 tahun. Ini tahun ke-10. Tahun ke-10. Dan untuk menginjak tahun ke-10, jadi maaf, untuk perjalanan awal itu dimulai dari mana ceritanya, cerita awal aku bisa mendirikan panti tersebut? Iya, terima kasih Mas Arifin. Latar belakang berdirinya panti ini, kami melihat sesuatu keprihatinan pada generasi ini, terutama di bidang karakter. Kami melihat ada sesuatu yang hilang dari karakter itu. Saya pernah mendengar dari guru SD dulu bahwa orang Indonesia itu dikenal di seluruh dunia ini karena kebaikannya. Kemudian dia sangat toleran, kemudian sangat mencintai negerinya, kemudian sangat santun dan beretika. Tapi kami melihat fakta yang terjadi di negeri ini itu malah runtuh. Maka kami bersama beberapa teman ingin mengembalikan kembali, menumbuhkan kembali karakter asli Indonesia, yaitu yang santun, kemudian yang baik, kemudian yang toleran dan sangat mencintai negeri, sangat mencintai negerinya dan budaya. Dan untuk anak itu datangnya dari mana? Iya, terima kasih. Anak yang tinggal di Panti Manarul ini dari seluruh Indonesia, kemudian dari berbagai macam latar belakang, mulai dari duafa, orang-orang yang memang tidak punya kemampuan secara finansial, secara ekonomi. Kemudian banyak juga yang hadir ke sini adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak resmi, yaitu perempuan-perempuan hamil di luar nikah. Ada yang SMP hamil, kemudian ada anak SMA hamil, dan ada juga perempuan janda yang hamil tanpa suami. Dan datang ke kami bantu proses kelahirannya, kemudian anaknya biasanya begini. Bisa potong sebentar. Kalau misal untuk dari wanita-wanita atau perempuan yang hamil bisa tahu keberadaan panti di sini gimana? Iya, terima kasih. Setiap ada kasus salah pergaulan wanita ini, biasanya kami selalu tanya, dari mana panjangan itu, Anda ini kenal kami, Mereka selalu menjawab dari medsos, dari media, dari internet Pak. Saya tahu panjangan, kemudian kami hubungi apa benar bahwa panti ini menampung bayi-bayi dari seluruh Indonesia, mulai dari Medan sampai ke Jawa Timur. Dan kalau misal sedikit aja untuk masalah terlalu yang mendalam, untuk pembiayaan wanita hamil itu murni dari sini atau ada dari pihak-pihak dinas yang terkait untuk membantu atau gimana? Iya, terima kasih Mas. Untuk selama ini sejak awal memang kami selalu ingin berbeda dengan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada. Sejak awal berdirinya yayasan kami sudah memutuskan untuk tidak mencari sumbangan di masyarakat,
tidak mencari donatur dan tidak meminta subsidi dari pemerintah. Kami coba semampunya untuk mandiri dengan kekuatan kami. Kenapa? Karena kami tidak ingin membebani susah kami ini kepada orang lain. Dan untuk setiap wanita yang hamil ke sini itu jadi tidak pernah membatasi, entah itu dari suku mana, entah itu dari kondisi fisik yang seperti apa, kasusnya seperti apa, itu langsung semua diterima. Iya, gitu. Terima kasih Mas. Prinsip kami selalu kami ajarkan kepada anak-anak itu kalau menolong tanpa syarat, kalau memberi tanpa mengingat, kalau menerima tanpa melupakan. Kami bersifat terbuka untuk semua manusia selama dia masih manusia dan orang Indonesia dari manapun, keyakinannya apapun, yang dia butuh bantuan ya kita bantu sebisanya. Jika memang kemampuan kami sudah tidak sanggup untuk membantu, ya kami mohon maaf, kami pasti akan bilang bahwa kami berani. Untuk sementara alhamdulillah yang tinggal di panti itu sudah ada 48. Kemarin 50 lebih. Kemudian ada bayi yang diambil oleh keluarga, beberapa orang. Kemudian sekarang bayinya masih tinggal 10 dan hari ini kita lahirkan perempuan juga korban salah pergaulan. Sekarang masih bayinya masih di rumah sakit. Insya Allah ibunya sudah boleh pulang malam ini, kemudian bayinya masih dirawat karena ada masalah tentang kesehatan. Oke, untuk kembali ke masalah si bayi Abi. Jadi kalau misalnya dalam kondisi si ibu itu udah melahirkan, apakah si ibu masih menetap di sini atau gimana Abi? Iya. Selama ini Mas, setelah kita bantu proses kelahirannya, biasanya ibunya menunggui beberapa waktu. Ada yang sehari itu langsung pamitan pulang, kemudian ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang seminggu. Yang paling lama itu bayinya ditunggui ada yang 2 bulan. 2 bulan ditunggui, kemudian pamit pergi, terima kasih, bayinya tinggal, kemudian ibunya mau bekerja. Dan apakah setelah ibunya itu pergi, apakah meninggalkan sesuatu untuk mengurusi bayi? Tidak. Jadi murni Semuanya sejak awal kita tampung, kita biayai sendiri, kemudian kita bantu segala sesuatu yang berhubungan dengan ibu hamil, termasuk mungkin periksa ke bidan, kemudian kelahirannya juga. Nah, setelah bayinya ditinggal, ya semuanya kita yang membiayai, mulai dari susunya, mulai dari semua kebutuhan bayinya. Nah, terus untuk menginjak usia dari sekian puluh anak itu kan dari usia berbagai macam. Di saat mereka sekolah, di saat mereka mungkin udah dewasa, itu masa depannya gimana? Iya, sementara belum ada masalah sementara ini. Jadi anak-anak ini nanti akte kelahirannya atas nama si ibu. Maka selalu kami minta KTP dari ibunya yang melahirkan. Kemudian alhamdulillah dari sekian banyak yang kami didik, kemarin kami sudah meluluskan sarjana 6 sarjana, dan sebagian sudah ada yang kerja di luar kota, di kotanya, kemudian sebagian masih kerja di Semarang. Dan sekarang yang kuliah tinggal 3. Dan kalau misal ada yang remaja, mungkin pengen menentukan hidup sendiri di luar panti, mungkin entah dia pengen kerja di luar ataupun dia pengen pamit dari panti untuk mencari hidup sendiri, itu gimana? Bisa Mas. Kami hanya membekali, kami tidak ada ikatan apapun selain hanya ikatan sesama manusia dan sesama anak bangsa.
tidak ada kami ingin menguasai mereka. Jadi kami tentukan sendiri kepada mereka mau kemana dia. Kalau mereka memang ingin meraih cita-citanya sampai berhasil di panti, ya kita usahakan caranya dan jalannya. Kalau mereka memutuskan untuk hidup di luar seperti masyarakat umum, ya kami persilakan, dan kami tidak akan pernah memutuskan silaturahmi. Kalau mereka datang lagi ke panti kami, ya kami akan. Jadi selama ini ada yang lulus SMP terus pulang, ya tidak ada masalah. Kami tidak pernah minta ganti rugi atau apapun. Yang sarjana kemudian pulang bekerja di kampungnya, ya tidak apa-apa. Mau tetap di sini sampai berkeluarga di sini, ya tidak apa-apa juga. Karena kami hanya ingin membantu siapapun yang butuh dibantu. Yang gini, untuk kembali masalah ke bayi tadi, apakah pernah terjadi kasus di saat bayi udah lahir terus ditampung di sini, terus dari pihak keluarga si ibu datang ke sini untuk mengambil gitu? Iya Mas, ada beberapa ketika masih dalam kondisi hamil disembunyikan di sini untuk menutupi aib keluarganya. Kemudian setelah lahir beberapa bulan, kemudian si ibu yang melahirkan ini tidak bisa terpisah dengan bayinya. Makanya terus karena dia keluar kota jauh dari panti ini, kemudian keluarganya datang untuk meminta bayinya. Ya dipersilakan karena memang itu keluarganya. Akan lebih baik jika seorang keluarga itu diasuh oleh keluarganya. Kami tidak ada masalah sebenarnya, tidak harus mengganti apapun karena kami hanya berbuat saja. Cara ataupun tips dari Abi untuk menyikapi seorang anak yang udah mulai menginjak dewasa, otomatis si anak udah mengetahui kalau misal di panti itu pasti nggak ada bapak ibunya. Nah, untuk menyikapi mental si anak saat nanti tumbuh dewasa itu gimana caranya? Kuncinya cuma satu, kita penuhi kasih sayang sebagai seorang ayah. Jadi kami selama ini bukan bekerja sebagai pengurus panti, tetapi kami hanya sebagai pelengkap kehidupan di negeri ini. Jika ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang butuh seorang bapak, kami akan menjadi bapaknya. Kalau mereka butuh makan, butuh kenyang, ya akan kita usahakan makannya. Kalau mereka butuh pendidikan, ingin meraih sebuah cita-cita, ya kita usahakan pendidikannya. Cuma itu saja. Nah, kita hanya perhatikan mereka sebagai keluarga kita sendiri. Saya sebagai bapaknya, maka harus sepenuhnya sebagai bapak dari mereka. Jika kasih sayang seorang bapak itu sudah dipenuhi dengan kami, mereka tidak akan pernah ada masalah. Jadi kami tidak bekerja sebagai pengurus panti. Kalau bekerja, hitung-hitungannya pasti untung dan rugi. Sementara kami sudah 10 tahun ini tidak ada yang menggaji. Maka tugas kami hanya melengkapi kehidupan di negeri ini. Jika ada yang butuh dibantu, ya dibantu saja. Mereka butuh apa? Kalau butuh sekolah, ya kita coba usahakan sekolahnya. Mau kemana? Sampai ke di mana? Targetnya pendidikan yang kami tawarkan adalah S2. Kalau mereka ada yang mampu, yang mau sampai sekolah S2, kita juga usahakan. Kalau misal untuk menginjak tahun yang lebih jangka panjang, di saat nanti mereka udah menginginkan untuk rumah tangga, terus cara Abi untuk menyingkapi dan menyelesaikan kasus seperti itu gimana? Alhamdulillah Mas, karena kami juga sebagai orang tuanya, kami sudah berpikir jangka panjangnya. Kami sudah mulai buat usaha-usaha bagi mereka yang sesuai dengan bakatnya. Ya mau kemana, mau usaha apa, kita coba carikan modalnya. Maka anak-anak di sini sudah banyak usaha yang ditekuni. Anak-anak itu ada yang bisa barbershop, potong rambut, kemudian ada yang barista, kemarin kursus barista, kemudian ada yang hobi bonsai, kemudian jual sampai keluar daerah, keluar pulau dan keluar kota. Kemudian ada yang buat berbagai macam produk kebersihan, sabun, kemudian ada yang jual ayam potong ini, kemudian jual tanaman dan lain sebagainya. Kita sudah berpikir sampai ke sana. Kemudian sampai hari ini kami sudah mulai berpikir
ketika nanti anak-anak ini tidak diambil kembali oleh orang tuanya, oleh ibu yang melahirkannya, mereka harus kita nikahkan dan kita buatkan tempat tinggal. Alhamdulillah sudah kami siapkan beberapa lahan untuk masa depannya. Kita sudah berpikir 50 tahun yang akan datang untuk mereka. Dan itu murni semua dari berita. Iya, itu murni. Jadi orang-orang yang saudara-saudara para dermawan yang datang ke kami itu ya karena dengan ketulusannya. Jadi bukan karena perjanjian harus dia jadi donatur tetap kepada kami, tidak. Tapi apa pernah jadi terjadi satu kasus mungkin entah dari lingkungan setempat, entah itu dari perangkat setempat dengan berdirinya nanti di sini? Respon masyarakat sebenarnya baik secara kasat mata ya Mas. Mereka semua baik-baik saja kepada kami. Kemudian perangkat pemerintahan Babinsa itu juga pernah menjenguk di sini, kemudian bertanya-tanya, kemudian Pak RW juga sering berkunjung ke sini, menanyakan kondisinya, terutama di masa pandemi ini tentang kesehatan kami. Ya bagus Mas, sementara respek masyarakat, responnya terhadap keberadaan kami di sini sangat bagus. Dan satu hal lagi, kemarin saya lihat di berita itu kan sampai Pak Gubernur orang nomor 1 di Jawa Tengah, iya, itu sampai sudi untuk sowan singgah ke sini. Dan pesan yang paling menarik dari Pak Gubernur untuk adil untuk langkah-langkah. Iya, terima kasih Mas. 3 hari sebelum Bapak Gubernur itu silaturahmi ke kami, ada utusannya untuk cek lokasi. Kemudian saya sendiri tidak tahu ada acara apa. Kemudian saya tanyakan, ada apa Mas? Pak, cek lokasi nanti besok hari Sabtu Bapak akan berkunjung sini. Bapak siapa? Pak Gubernur. Lu ada acara apa? Tidak tahu Pak. Semua saya tanyakan informasi dari siapa keberadaan kami itu. Semua perwakilan utusannya tidak ada yang tahu. Katanya Bapak memerintahkan untuk bersepeda, kemudian mau mampir ke panti asuhan Budak Payung yang banyak bayinya. Kemudian terjadi betul, dan alhamdulillah saya sangat kagum sekali kepada beliau. Beliau sangat peduli kepada rakyatnya, walaupun di sela-sela kesibukan tugas beliau masih memperhatikan kondisi kami, walaupun cuma sekali. Tapi sosok seperti beliau sangat saya kagum. Mudah-mudahan Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo sehat selalu, kemudian sukses dalam karirnya. Satu hal terakhir yang ingin saya tanya Pak. Jadi dalam pandemi seperti ini, kesulitan apa yang selama ini dirasakan untuk menangani anak? Iya Mas, terima kasih. Sejak awal kesulitan kami itu adalah merubah karakter untuk kembali kepada karakter berbeda. Sejak awal, karena media HP terutama itu sangat besar mempengaruhi pola berpikirnya, dan itu kesulitan kami. Kami selalu minta kepada rekan-rekan, teman-teman yang peduli kepada anak bangsa ini, bagaimana mereka kita bekali hal-hal yang positif yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Karena kesulitannya membentuk karakter ini. Nah, selama ini kalau hal-hal yang berhubungan dengan finansial, yang berhubungan dengan logistik, itu masih bisa diatasi dengan banyak cara. Yang paling agak sulit, sangat sulit sekali sejak awal itu adalah membangun karakter, dan itu kami pikir sendiri dan kami lakukan sendiri.
karena kami tidak berani mengajak orang lain untuk terlibat di dalam kegiatan kami karena kami sadar tidak bisa menggaji, karena kami sudah 10 tahun tidak ada yang menggaji. Dan satu juga saya untuk minta kesediaan, tapi ada nggak dari sosok perempuan yang masih di sini yang dalam kondisi masih hamil belum melahirkan? Iya, yang sudah pesan tempat di sini masih ada 7 perempuan yang menyatakan dirinya hamil tanpa seorang suami, dan semuanya rencananya akan melahirkan di panti, dan anaknya rencananya mau dilahirkan di panti. Kalau memang 7 perempuan ini nanti jadi datang ke panti, berarti jumlah total anak kita itu ada 56. Dan di sini masih ada 2 yang menunggu kelahiran. Apakah boleh sedikit ngobrol di sana? Kami persilakan, mohon privasinya dijaga ya Mas. Siap. Ya. Oke, begitu rekan-rekan dan teman-teman semuanya, sedikit dari saya memberi pengetahuan tentang isi dari panti, sebuah tanggung jawab yang besar dari beliau untuk masa depan anak-anak yang belum terpelihara oleh orang tuanya. Dan alhamdulillah dari beliau semua fasilitas, semua kebutuhan anak-anak bisa teratasi. Saya mewakili dari sahabat satwa Situbondo mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama Mas. Begitu kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.